Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama kami dengan tim Kasih langkah mundurin langkah kencote. Walaupun kadang-kadang kita sering kencot. Iya, banyakan kencotnya. Gon, Laper. Ya teman-teman, kita balik lagi untuk explore pada hari ini. Namun kita berangkat lebih awal, yaitu sore hari. Ya mendekati maghrib, nanti paling azan kita sholat terlebih dahulu. Dan kenapa Mas Ganang tidak berada di sini? Mas Ganang itu sedang menyelesaikan masalah dengan Ki Kemit, sehingga memerintahkan kami untuk berangkat terlebih dahulu mencari informasi ya di hutan Sondemala ini. Ya, biar tidak terjadi masalah berlanjut sama Ki Kemit di kemudian hari. Betul, ya seperti yang teman-teman ketahui, kemarin ada sedikit drama dari Ki Kemit yang datang ke rumah Bang Marcel dan meminta ganti rugi atas dipukulnya Ki Kemit oleh Bang Marcel di waktu di Sleman sana. Ternyata itu tidak cukup sampai di situ ya. Ketika Ki Kemit sudah mendapatkan uang ganti rugi dari Mas Ganang sebesar 5 juta, ternyata Ki Kemit berinisiatif untuk mencari tambahan dengan cara menculik Mbah Dangik. Nantinya akan meminta tebusan. Namun aksi dari Ki Kemit itu digagalkan oleh makhluk yang cukup menyeramkan bagi saya pribadi yang baru lihat. Tetapi ternyata makhluk itu dulunya sudah pernah berurusan dengan tim Gase, yang mana nama dari makhluk itu adalah kita sebut kanibal. Iya, tim Gase menyebutnya kanibal. Terus terang saja, saya pribadi tidak menyangka bahwasanya kanibal itu yang bentuknya lumayan menyeramkan bisa sebaik itu dengan tim Gase. Ya. Mungkin tanpa bantuan dari makhluk kanibal itu, nggak tahu Mbah Dangik Mungkin akan mendapat masalah baru ya, Ando. Iya benar. Di sini Sondemala belum kelar, Lobu belum kelar, muncul masalah baru, Dangik diculik. Kalau nggak dicabik-cabik ya sama si, Iya, betul. iya kan? Yo bakalan lulut dia, Bro. Iya benar. Dan untuk sore hari ini Mas Ganang juga memerintahkan kami dan dia mengatakan bahwasanya dia sudah ada janji dengan Petrus. Yang mana Petrus itu gimana janjinya sih? Ya intinya si Petrus itu kita suruh menemuinya karena menurut informasi si Petrus mengetahui tentang Bitunut itu. Ya. Jadi dengan harapan di sore hari ini kita masuk lebih awal ke hutan Sondemala, kita cepat menemukan Petrus dan mendapatkan progres sehingga nanti ketika kita laporan ke Mas Ganang itu tidak terlalu malam. Betul sekali. Dan untuk informasi juga, Bitunut ini dia adalah makhluk pertama dari kalangan manusia yang berada di Lobu yang memberontak dan dikeluarkan oleh pihak Lobu. Dan menurut informasi Bitunut ini apa namanya? Mengetahui banyak hal tentang Lobu seperti itu. Jadi ada saran yang masuk kepada kita bahwasanya Bitunutlah, temuilah Bitunut, dia yang mengetahui segalanya. Berarti kan informasi yang diketahui Bitunut itu lebih banyak dari makhluk-makhluk yang sudah pernah kita temui seperti itu. Informasinya sangat berarti untuk kita. Sangat berarti. Ini menyangkut keselamatan mereka yang berada di Lobu dan ya itulah intinya lah ya. Oke, kita lanjut explore teman-teman. Ya. Nanti mungkin banyak yang tanya tentang Mas Diki. Oh iya, Mas Diki. Sikilnya kelasan. Kakinya belum sembuh karena habis main sepak bola. Ya intinya doakan semua agar tim Gase bisa Komplit kembali dan bisa menghibur jenengan. Betul. Yuk, lanjut. Kalau nggak tambahan apa Bos? Ya, jadi sih Sebenarnya sebenarnya selama ini belum ada tambahan sedikit pun, sepeser pun dari teman-teman ya, Lur. Ya buat tambahan saya pribadi. Lanjut. Paten buah. Tim Kasih langkah mundurin langkah kencote. Baik teman-teman, jam 18.20 jenengan standby tapi sholat terlebih dahulu. Pantengin terus channel dari tim Gase dan siapin 9 dan makanan. Intinya doakan kami karena kami masuk
hanya berempat. Mudah-mudahan kita berangkat selamat, pulang pun selamat. Amin. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Gimana temanmu? siapa? Ini kita. Yang pertama kali. Mohon maaf sebelumnya, si Petrus. Mas Gana sedang ada urusan yang harus diselesaikan. Berarti dia tidak berada di sini. Nanti dia menyusul, cuma sekarang ini belum sampai ke sini. Jadi Tidak apa-apa. Iya, Mas Gana mengutus kami untuk bertemu dengan jenengan. Betul. Seperti ini manusia. Saya mohon maaf sudah membuatmu menunggu. Itu solo mau tadi masih ada matahari sekarang udah terbenam. Ya, saya benar-benar meminta maaf. Wajar. Saya ada sedikit informasi mengenai makhluk yang kalian cari yang bernama Pitunut. Nah, Yang mana kita sama-sama ketahui bahwasanya Pitunut adalah makhluk pertama yang keluar ataupun menjadi pemberontak pertama di Lobu. betul. Dan ada kemungkinan Pitunut itu memiliki ataupun memegang rahasia besar mengenai Lobu. Itu kan jenengan yang bilang dari kemarin kan, dan jenengan tentunya tahu posisi Pitunut di mana kan. Langsung eksekusi nanti. Ya, saya jujur saja mengetahuinya. Wah, Saya mengetahuinya dari makhluk yang bernama Sarwoyo. 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 Sarwoyo itu siapa? Sarwoyo itu yang mengetahui di mana persisnya Pitunut. Dan saya sudah bersama Sarwoyo sudah ke sana menuju ke tempatnya Pitunut. Namun ketika itu saya tidak menemui Pitunut secara langsung. Saya tidak bisa bertemu dengan Pitunut. Tidak ada hal yang bisa saya tanyakan kepada Pitunut. Saya kira jenengan sudah pernah bertemu, maksudnya malah belum. Ya nanti berarti jenengan siap mengantarkan kami menuju ke tempat Pitunutan. Maka dari itu saya mendatangkan kalian kemari. Saya tidak bisa mengantarkan kalian. Karena saya juga memiliki urusan yang ini juga tidak kalah pentingnya. Ini lebih penting Lobu. Urusan yang saya maksud juga mengenai tentang Lobu. Maka dari itu saya datang kemari menemui kalian. Saya ingin meminta tolong padamu dan kepada Ganang juga. Kalian temuilah makhluk yang bernama Sarwoyo itu yang sudah pernah saya temui. Dia mengetahui persis di mana Pitunut itu berada. Dan kemungkinan ketika kalian menemuinya pada petang hari, Pitunut sudah berada di rumahnya. Ya amin, semoga seperti itu. Ya. Berarti nanti kita menemui Sarwoyo dan meminta bantuan Sarwoyo untuk mengantarkan kita ke tempat di Benar sekali. Saya sedikit ada urusan, jadi saya tidak bisa menghantarkan kalian menuju ke kediaman Pitunut. Ya tidak masalah. Ya, untuk tempatnya si Sarwoyo itu jauh nggak dari sini atau beda hutan atau memang masih di lokasi sini? Kalian tahu alas liwung yang berada di sana? Dari sini arahnya kemana? Ke utara apa Ke ke? timur. Oh, ke timur. Ya. Di alas liwung itu hanya ada beberapa warga saja dari kalangan seperti saya, bukan dari kalangan manusia seperti kalian. Oh ya. Ada satu makhluk yang tinggal di pojok desa. Itu yang bernama Sarwoyo. Kalian temui dia, lalu meminta tolong baik-baik kepada dia. Dan pendengarannya cukup tidak berfungsi dengan baik. Oh sedikit. Iya, tetapi dia kalau kita berbicara keras, dia pasti mendengar. dengar. Oh, Ya, seperti itu. Kalian temui, lalu meminta tolong untuk dihantarkan kepada Pitunut. Baik. Siapa tahu dengan kita bekerja sama seperti ini, lebih cepat mendapatkan informasi bagaimana cara menaklukkan benteng Lobu itu. Seperti itu saja. Ngomong kalau boleh tahu urusannya gimana? Mau ngapain gitu? Saya tidak bisa memberitahunya sekarang. Tuan Petrus, maaf, Sarwoyo itu ciri-cirinya gimana? Biar nggak salah orang itu loh. Dia makhluk yang parubaya, seorang laki-laki pastinya. Badannya tinggi. Tidak, tinggi badannya hanya sedang saja. Umumnya seperti manusia seperti kalian.
pendengarannya sedikit berkurang, tetapi dia bisa mendengar ketika kita berbicara keras. Baik. Seperti itu. Ya intinya terima kasih sudah menginformasikan kami suruh menemui Sarwoyo. Ya kalau misalkan jenengan urusannya sudah selesai, ya tolong bantu kami yang ada di sini. Biar nanti kita pulang itu benar-benar mendapatkan informasi untuk laporan ke Mas Ganang. Siapa tahu ada solusi-solusi atau susunan rencana nantinya mau kayak gimana lagi gitu Pak. Siap, saya akan membantu kalian ketika urusan saya selesai. Nggih. Saya harap kalian berhati-hati. Ya. Nggih, siap. Kita tidak tahu ke depannya ada apa di sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya kira tuh ketemu di Jangan paling tidak kan ada petunjuk. ya Bang maksudnya kan tahu saya nih tadi langsung aja OTW mau diturut malah takon mani. Berarti sekarang kita kemana nih kok? Hutan Liwung. Ya yuk kok sini paham tentang hutan. Ya arep berarti timur kemana Pun? Iya. Saya tunggu ya lah Jun. Yuk. Timur Bos. Ya Sarwoyo. Teman. Gugur. Iya, Mbak. Iya. Siapa, Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Siapa? Bu, Ya, Oh, Guru Supit. Tidak usah panggil saya Pak Guru. Panggil saya Sup. Oh ya, Tuan Supit, Tuan saja ya. Saya nggak enak kalau manggil nama saja. Bagaimana Tuan Supit? Saya datang ke sini untuk mencari Ganang. Di mana dia? Dia malam ini tidak ikut. Nanti sih bilangnya mau nyusul ke sini. Apa jenengan sudah mencari dia belum nggak ketemu? Saya kira Ganang bersama kalian. Seperti ini Tuan. Jadi teman kami Mas Ganang itu sedang ada sedikit urusan. Namun dia akan datang dan menyusul kami kemari. Tapi kalau boleh tahu, kiranya Tuan Supit ini ada keperluan apa sama teman kami yang bernama Ganang? Seperti ini. Saya mendapatkan firasat yang kurang baik mengenai Durgandu. Apa kalian ingat mengenai Durgandu? Temannya Mas Itu Ganang. Teman dari Ganang Oh ya, yang berada di itu. Oke. yang ada di Apa perguruan. gerugak? Apa gerugak? Nggih, pripun? Ini sangat penting Tuan Supit. Ngono. Menurut saya Ya ngono. Terus ya, menurut jenengan memiliki firasat tadi bilang. ya, Saya kira firasat dengan kami maksudnya. Terus seperti Silakan. ini. Saya mendapatkan firasat yang kurang baik mengenai Durgandu. Saya merasa Durgandu berada di perguruan tapak gerugak itu. Dia bukan karena keinginan si Durgandu, melainkan dia hanya terpaksa. Saya hafal dari gerak-geriknya, dari sorot matanya. Ditambah saya mendapatkan firasat yang kurang enak. Jadi, jika kalian bersedia, tolong bantu saya mengeluarkan Durgandu dari perguruan tapak gerugak. Seperti ini Tuan Supit. Durgandu pernah mengatakan kepada kami, entah itu benar atau tidak, tetapi awal dia masuk ke dalam perguruan tapak gerugak, itu niat dia hanya untuk bekerja. Ketika berada di dalam dan semua sistemnya seperti itu, tanpa diketahui oleh dia, mungkin saja kau benar. Setelah dia mengetahui semua sistem yang berada di tapak gerugak, ada sedikit keterpaksaan di dalam hatinya, karena mungkin apa yang dilakukan di tapak gerugak itu tidak sejalan dengan pemikirannya, seperti itu. Ya, kenapa dia tidak bisa menginformasikan atau mengatakan sesuatu yang Durgandu ketahui karena ada tanda yang ada di badannya. Dan ditambah seperti ini, saya secara diam-diam
melihat Durgandu ketika Durgandu keluar dari perguruan tapak gerugak itu. Dia seperti menyendiri dan memikirkan sesuatu. Seakan-akan dia itu merasa gelisah, tidak betah ada di sana. Saya tahu persis, karena saya sudah lama bersama Durgandu. Dikala itu Durgandu belajar mengenai ilmu kanuragan bersama saya. Jika saya memaksa untuk masuk dan menjemput Durgandu, saya kira saya tidak kuat jika saya sendirian. Dan saya terlintas dalam pikiran saya teringat dengan Ganang. Saya yakin Ganang memiliki pikiran yang jernih. Bagaimana caranya untuk bisa mengeluarkan Durgandu dari tapak gerugak itu. Ya, jadi intinya jenengan mengira bahwasanya Durgandu itu sudah tidak nyaman berada di tapak gerugak. Benar. Tetapi Tuan Supit, dilihat dari cerita jenengan, kita amati, mungkin kegelisahan Durgandu itu saya kira ada dua. Yang pertama, dia tidak menyukai sistem yang berada di tapak gerugak. Yang kedua, dia khawatir dengan sahabatnya yaitu Mas Ganang, yang mana Mas Ganang ini sudah mulai masuk ke dalam ranah tapak gerugak ataupun sudah bersenggolan dengan penduduk di tapak gerugak itu. Mungkin saja bisa seperti itu. Tapi yang jelas, saya datang ke sini untuk meminta bantuan kepada kalian. Tolong selamatkan Durgandu. Paling tidak bisa menjauhkan Durgandu dari perguruan tapak gerugak, agar kita bisa mendapatkan informasi banyak dari Durgandu. Iya. Insya Allah, dan rencana ini juga sudah kami coba rundingkan dengan Mas Ganang. Hanya saja alat yang ada di badan Durgandu itu yang menjadi masalah besarnya, Tuan. Betul. Durgandu mengatakan ketika dia mengatakan kerahasiaan dari tapak gerugak, kemungkinan alat itu akan mengetahui bahwasanya Durgandu itu membocorkan sesuatu dan akan meledak. Ya. Maka dari itu saya ingin bertemu dengan Ganang. Ya, nanti jika Mas Ganang sudah sampai ke sini, lantas kalian akan kemana? kami akan ke Hutan Liwung. Hutan Liwung. Jangan tahu Hutan Liwung. Hutan Liwung. Ya. Hutan Liwung tidak jauh dari sini. Iya. Kebetulan saya mengetahui. Saya syukur kalau begitu. Kau jalan saja ke timur. Nanti di situ ada sungai kecil. Sungai kecil. Itu adalah perbatasan hutan ini dan Hutan Liwung. Oh, berarti kita nyebrang sungai kecil sudah Hutan Liwung di sana. Sudah Hutan Liwung. Terima kasih informasinya ini. Ya sudah. Apa perlu saya antar? Sepertinya tidak usah. Kita seperti ini aja, Tuan Supit. Kita bagi tugas saja. Tuan Supit mencari sesuatu yang sekiranya bisa digunakan untuk kita membebaskan Durgandu dari tapak gerugak, dan saya akan menemui makhluk yang berada di Hutan Liwung itu. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga berterima kasih, Nanti Tuan saya Supit. sampaikan ke Mas Jika Ganang. tidak apa-apa, panggil saya tidak apa. Jadi saja saya bisa membantu. Ya, siap. Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik dia lo. Mana kalah? Khawatir banget ini. Ya, wis pasti lah. Paling terancam kayaknya kok Durgandu kok. Belajar bela diri bareng sama Durgandu. Gurunya itu khawatir banget nih. Iya. Firasat. Lanjut kok. Firasat guru ya ini. Langsung, Mbak. Gandu. Yuk, lanjut. Iya. Ya udah lewat kali ya. Wis banget ya. Alas Liwung berarti, Mbak. Kamu masuk. Aneh. Iya, tanya. Cari Soibul, Mbah. Gege malu berjalan sesat di Tanya. Susah ditanya. Kata-kata mutiara berarti apa? Ya yuk cari kok. Panggil, Mbah. Cuma nih. Dari tua tangel. Kayak mbak punya kalian ke nggak usah aplik tinggal manggil kok. Belajar mulane nyusahin gue. Jangan salah narik makhluk.
Kebiasaan. Salah sih juga Mbak. Jangan semuanya maksudnya. Hah? Mulai dompolan ya, jambu air. Ya bang. Yuk, Ya dia lah. Bang, Yan kok. bikin bah. Bah. Mau narik apa enggak kok? Cuma ambil bunga ini. Oh, Iya, kita takon ya. suruh narik malah dimasukin ke sendiri. Selamat malam. Mbah orang kena ngombah-mbah. Tuan. Kalian siapa? Kami manusia. Saya tahu. Iya. Begini, Tuan. Kesini ya kemarin kami nggak jahat, jangan dungsak-dungsak. Sini. Apa tujuan kalian? Ya maka dari itu kamu kesini dulu. Saya dengar. Jika kalian berbicara, di sini pun saya dengar. Kami sedang mencari seseorang. Di sini tidak ada manusia selain kalian. Memang bukan dari kalangan manusia yang kami cari. Dia berkata mencari seseorang. Makhluk sepertimu. Tidak ada yang seperti saya. Angel Ya iki. saya tahu kamu satu-satunya mungkin di dunia. Seperti ini, kalau benar ini alas liwung, kami itu mencari makhluk yang sekaum denganmu, dia bernama Sarwoyo. Siapa? Sarwoyo. Apa iya? Ada perlu apa kalian mencari Sarwoyo? Tetapi saya memastikan dulu ini benar alas liwung atau bukan? Benar. Oh ya betul saya. Lantas, apa tujuan kalian mencari Sarwoyo? Ya tentunya kita ada perlu dengan makhluk yang bernama Sarwoyo. Jika jenengan mengetahui, kami minta tolong di mana si Sarwoyo berada. Sudah mau buat janji dengan Sarwoyo? Sudah. Sudah. Namanya siapa? Siram. Siram. Saya bekerja di tempat Sarwoyo. Oh, jenengan anak buahnya. Sarwoyo itu juragan. Tentu dia kaya raya di sini. Syukur nanti. Juragan apa sih? Mau ini pesan apa? Pesan apa yang Kami tidak pesan apa-apa kepada Juragan Sarwoyo. kami ingin bertemu? Kami Hanya ingin bertemu. Iya. Saya kira memesan Bisnis. sesuatu. Memang Wah, banyak yang membuat kayu menjadi berbentuk-bentuk. oh, ukiran. Kau tidak melihat pundakmu. Nah, apa sih? Kayu yang besar sekali saya bangun. Oh, makanya jalannya seperti ini. Tukang kayu. Kira memang gayamu memang Jebul tukang gotong. Tukang kayu gitu nggak di lemari. Yang penting saya bekerja. Iya. Ya intinya jika Sarwoyonya ada, Tuan Sarwoyo Tentu ada dia sedang beristirahat. bisa panggilin ke sini. Ada tamu. Jika kalian tamu, kalian datang ke tempatnya. Jangan Ya datang masa kemana ada lah, tuan kita- rumah yang datang ke sini. Ya tidak bisa. Seperti ini Tuhan. Kami itu sedang terburu-buru dan kami sebelumnya sudah membuat janji. Cuman Ndas. yang membuat janji itu perwakilan dari kami. Begini, Tuan. Intinya kami itu memang sesama pembisnis, sesama juragan. Oh, kalian juragan. Iya. Oh iya Pak. Juragan kayu. Ingin kerjasama dengan Sarwoyo. Ini juragan. Oh, bekerja sama. Iya, Ya, betul. nanti bertambah besar seperti itu. Nah, Ngomong saja ada tamu dari golongan manusia. Tapi jangan lupakan saya nanti. Iya nanti. Malah nanti kalau Pelicin. kelamaan di sini, nanti saya laporkan kerjasama ini tidak jadi. Kamu dihukum. Tenang. Tadi dia meminum kopi. Belum habis, tenang saja. Kalian jangan kemana-mana. Iya. ya, tolong panggil. Saya panggilkan ke sini. Ya. Manusia seperti itu. Manusia. Pembisnis gitu. Pembisnis, Ya. memborong, atau apa? Sesama Juragan. Juragan pokoknya mebel. Juragan mebel. Juragan mebel. Ngomong Ya, saja bilang mebel gitu juragan aja. Aneh sekali saya dengarnya. Tunggu di sini. Ya, Berarti itu ya bos. Kayak ukiran mungkin ya. Kan kayak misalnya Tukang nggak di lemari kayaknya kok.
Kalau dia tukang gotong, berarti dia hanya menjual. Lah yo kuline lah. Anak buahin dos. Oh, orang maksudnya jual gelondongan kayunya. Wong dia bekerja kok. Bekerja tukang gotong. Ya kan bisa pakai gitu, Ardi. Bisa, aduh teman. Alah. Wan. Bagaimana? Apa sih? Bosnya ini sulit ngapa sih kok? Dia bisa ngomong kayak ini. Ya malah ini, Bang. Kok mati sih? Ini tuh nah. Bentar-bentar kok. Ya kalau aku dibuka ya. Buah apa? Jadi ilmu ini yang percuma ngerti. Caranya pada ngerjain yang toh. Iya. Sengaja tadi sengaja ditutup semua. Pancen pati-pati kok berguna. Mbah pekok. Wah, kumani sih. Kok gue belajar sing bersih apa kada dibeli penak. Apa mungkin kerasan dan lalu kene iki. Permisi. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Alhamdulillah. Mohon maaf. Dengan siapa ini? Saya Sarwoyo. Tadi Siram. pekerja saya ya yang bernama Siram. Dia mengatakan ada tamu dari bangsa manusia ingin bertemu dengan saya. Apa benar kalian yang Benar. Kami yang menitip pesan kepada anak buah jenengan yang bernama Siram untuk memanggil jenengan. ya seperti ini? Saya memang juragan ataupun memiliki usaha kayu. Namun mohon maaf, dari bangsa manusia, saya rasa saya tidak bisa memenuhi kebutuhan kayu kepada kalian. Jadi seperti ini juragan Sarwoyo. Ya, saya tahu tidak mungkin antara manusia dengan bangsa seperti jenengan kerjasama, apalagi itu tentang kayu. Adanya saya kesini, yang pertama itu ada sesuatu yang ingin kita tanyakan kepada jenengan. Saya tidak mendapat menjual. begini ya. Saya tahu nama jenengan itu dari Petrus. Pernah bertemu dengan makhluk yang bernama Petrus? Iya, saya tahu si Siram. Dia tadi mengatakan, Bang. Kupingnya mandan. dia mengatakan kepada saya, Tuan, ada tamu dari bangsa manusia. Iya, di sini kami menemuin jenengan itu karena ada makhluk yang bernama Petrus. Dan Tuan Petrus menyuruh kami menemuin jenengan. Petrus mengutus kita menemui jenengan. Sudah pernah bertemu dengan Tuan Petrus jenengan? Ya, untuk Petrus saya sudah pernah bertemu. Nah itu bukan kami memesan. Kami tidak memesan barang yang jenengan punya. Oh, kalian tidak ingin memesan apapun dari saya. Lalu, Tuan Petrus mengatakan kepada kami, jenengan itu mengetahui. Ternyata ngomongnya keras tapi Ya. Jenengan itu mengetahui keberadaan dari Betunut. iya memang Petrus kemarin datang ke tempat saya, ingin ditunjukkan di mana tempat rumah Bibi Tunut. Nah, itu kita ada keperluan dengan Betunut itu. Oh, Bisa antarkan Ke rumah Betunut. Betunut. ya saya bisa antarkan kalian. Alangkah baiknya di zaman yang sudah maju sekarang untuk mengurusi bayi kecil. Sekarang sudah zamannya ada tabib-tabib yang lebih canggih ketimbang dukun bayi seperti Bibi Tunut. Hah? Oh dia dukun bayi berarti profesinya Ya, pekerjaannya. intinya gini aja. Antarin Kita aja. Itu sedang apa sih? Ada perlu sama Betunut. Ini Ada perlu dengan permasalahan yang harus Bibi Tunut diselesaikan. itu. Tolong antarkan saja.
Dia tidak jual genting. Wes, Dia mengurusi bayi yang baru lahir. Antarkan saya, kami ke tempat bibit tunut itu. Ya. Runggu, kon. Ya saya mendengar. Nah, Saya tidak. Saya masih normal. Nah, iya pendengarannya. wong budak ya ora tau nyadar budak ora tahu. Kalau orang dulu itu biasanya nggak ada yang mengakui. Kau mau duduk terlebih dahulu. Ora. Antarkanlah. Wong budak ora mungkin ngaku. Minta waktunya sebentar. Ini mohon maaf mengganggu jenengan. Tolong antarkan kami ke tempat ditunut. Ya, itu tidak gagu. Kebetulan kami punya sahabat-sahabat di bangsa jenengan yang membutuhkan kayu, nanti saya promosikan. Tolong anterin kami ke tempat bibit tunut. Oh iya. Ya. Baik. Minta waktunya ini. Mari, ya. yuk. Angel ngurung aja toh. Hah? Angel. Itu bahasa kita nih butik ngomongin diri-diri yang Wong budak ora mungkin aku budak. Ayo. Yuk. Alon. Apa bang? Ngene ku. Apa? Oh, mari gimana nih? Ayo kuntukan. Dia baik. Tidak putus ya. Itu sih dia yang komplain nih. Terus, kok ada apa? iya. Yon ini beti. Nek. Nek. Punten nih. Nek. Kita kontrak. Assalamualaikum. Takon iki. Mohon maaf nenek sebelumnya mengganggu nenek. Ini ada sedikit yang kami tanyakan kepada nenek. Apakah nenek punya waktu dan berkenan? Oh, nggih. Rumah go. Tarik lah. Nenek berkenan atau tidak untuk masuk ke dalam raga teman kami? Oh, nggih. Ini saya bantu. Siap ya, Lur. Yo, siap ya. Aku nenek. Jangan tuh boh, sembuh. Telepon langsung ngentut gun. Assalamualaikum. Nek. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, Nek. Saya Ade dan ini teman saya namanya Husni. Kebetulan kami ada sedikit keperluan dengan nenek. Ya, saya tahu. Oh, Saya tahu. alhamdulillah. Saya bibit tunut. Di antara kalian siapa yang istrinya sedang mengandung? Saya. Tahu Kamu mbak. yang itu namanya Sogun atau Mas Sogun. Begini, Niatnya mau minyo bang. yang namanya titipan. Iya. Ngene kok ngene. Harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Iya. Harus Pasti. dijaga dengan benar. Ya, itu Pasti nek. Karena yang namanya anak atau turunan kalian itu benar-benar suci, tidak tahu apa yang ada di dunia ini. Jika kalian salah mendidiknya nantinya, tentunya keturunan kalian juga akan buruk. Oh, gini, Nek. Betul, Nek. Kalau itu saya setuju.
Dan kebetulan kami semua ini alhamdulillah sudah memiliki anak. Dan Mas Sogun ini sedang berproses, sedang mengandung istrinya seperti itu. Terus menemui saya, pasti anak muda seperti kalian ingin menghilangkan turunan yang ada di dalam kandungan. Benar. Seperti ini sudah saya katakan, yang namanya anak di dalam kandungan itu tidak tahu apa-apa, tidak salah apa-apa. Biasanya manusia datang ke saya, pastinya itu meminta bantuan untuk menggugurkan, untuk membuang. Seperti itu. Kau sendiri berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab. Dengarkan, Bu. Kau tahu, yang namanya anak turunan itu nantinya akan menolongmu di hari kelak nanti. Jangan sekali-kali kau memikirkan atau terlintas membuang keturunanmu. Kau tahu, saya nggak ada niat, tidak Nek. mau jika diminta bantuan untuk hal seperti itu. Saya nggak meminta Saya bantuan. banyak sekali yang meminta tolong untuk membuang hal-hal seperti itu. Kau tahu? Iya, tapi saya nggak niat untuk membuang. Permisi, Nek. Saya sudah menjaganya dengan baik. Permisi. Bentar. Seperti ini. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman antara kami dan Nenek. Kedatangan kami kemari bukan membahas tentang kandungan, bukan membahas tentang anak, bukan membahas tentang kelahiran. Itu bukan. Mungkin memang itu keahlian Nenek, cuman kedatangan kami kemari bukan untuk hal itu, melainkan untuk hal lain. Seperti Lantas itu. apa lagi jika manusia meminta bantuan ke saya, jika tidak untuk dipergunakan untuk menghilangkan keturunan yang sudah kalian buat? Apalagi? Kami paham betul perbuatan seperti itu memang tidak diperbolehkan, Nek. Dari wajah kalian, anak-anak muda, manusia seperti ini pasti melakukan lalu tidak bertanggung jawab. Tuh, ini salah paham, Nek. Begini, Nek. Tolong Sudah. dengerin kami terlebih Nek. Kami Tunggu dulu, Nek. Tunggu dulu. Apalagi? Begini, Nek. Kami belum bertanya apapun kepada Nenek. Tiba-tiba Nenek mengatakan hal seperti itu. Tenang. Ya karena belum lama itu ada manusia juga meminta tolong seperti itu. Yang tadinya berbicara manis di depan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya meminta bantuan untuk hal-hal seperti itu. Saya tidak mau. Seperti kami tidak, Nek. Kami Seperti tidak ini, Nek. seperti itu. Kami alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah memiliki istri masing-masing dan sudah memiliki anak. Tidak ada indikasi bahwasanya kita itu sudah mengharapkan keturunan seperti itu. Siapa Bang Tidak ada niatan kami datang ke Nenek untuk melakukan hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kami itu ingin menanyakan satu hal tentang Masa lalu jenengan. masa lalunya jenengan. Bukan untuk menggugurkan kandungan yang dikandung istrinya teman saya. Maksud kami adalah masa lalu jenengan yang Masa lalu saya iya kami seperti ini. Masa lalu saya silsilah dos. itu sangatlah kelam. Nah, maka dari itu kami ingin bertanya satu hal dari masa lalu jenengan. Itu pun jika jenengan berkenan bercerita kepada Dimana kami. waktu dulu saya pernah dekat dengan makhluk yang awalnya dia menjanjikan ingin membuat saya bahagia, membuat saya memiliki segalanya. Nah, Akhirnya saya benar-benar terlena dengan ucapan
Yang saya dengarkan ucapan itu adalah ucapan sangat manis di telinga saya. Nah, maka dari itu kami datang ke sini untuk Akhirnya, setelah sering berjalannya waktu, makhluk yang saya anggap sekarang itu sebagai menyedihkan meninggalkan saya dengan memerintahkan, sebelum dia meninggalkan saya, memerintahkan gugurkan kandungan yang sudah dia titipkan penuh pada badan saya. Nah, dari kejadian itu saya sangat membenci para laki-laki dari manusia maupun golongan seperti saya. Ini sepertinya ada salah paham lah. Di situ saya berjanji kepada badan saya sendiri, saya akan menjadi makhluk yang membantu para wanita siapa saja yang ingin melahirkan. Saya akan bantu dan saya pastikan dari sang ibu dan anak saya pastikan selamat. Ya, Itulah karena saya membenci laki-laki. ya nih bener. Yang itu bagusnya, tapi ini satu lagi nih, ini masa lalu yang mungkin ya sudah lama mungkin terjadi kepada jenengan. ya. Seperti langsung saja dulu. Langsung Bandos. Jadi seperti ini, Nek. Kami bukan menanyakan hal itu, kami ingin menanyakan waktu dulu nenek hidup di dalam lobu. Nah, itu bagaimana? Dan Ditanya- apakah nenek mengetahui rahasia tentang lobu itu? kan dikabarkan jenengan adalah salah satu pemberontak yang pertama di dalam bunker lobu itu loh. Ini tujuannya sudah bertambah banyak korban nih. Betul, kami Banyak ingin banget menghentikan. bangsa manusia yang masuk ke sana. Loh, Iya, Ya betul. betul, diingat-ingat. Tentunya masih ingat kan jenengan. Saya rasa dengan waktu sekian puluh tahun jenengan hidup di dalam lobu, itu tidak akan melupakan cerita itu sampai kapanpun. Saya rasa seperti itu. lobu itu siapa? Lobu itu tuh. Ini mungkin dia nggak tahu namanya, tapi kalau kita gambarkan seperti ini. Nenek dulu hidup di dalam ruangan di bawah tanah yang memberitakan bahwasanya bumi di bagian luar itu berbahaya. Nah, jenengan kan ada di dalamnya dan jenengan itu Berhasil salah satu keluar. pemberontak yang akhirnya dikeluarkan dari dalam lobu itu. Saya baru mendengar yang namanya lobo. Dan saya dari dulu hidup di dunia. Di bumi ini tidak untuk hidup di dalam. Yang kadekun Iya, itu memang masih di bumi, Nek, cuma berada di dalam tanah. Saya di permukaan bumi dari dulu. begini nek. Oh, Nenek ingat Kadek Sarosa, Cucu nenek. cucu nenek. iya, cucu nenek yang masih berada di dalam lobu. Sudah saya katakan, saya sempat mau mendapatkan anak, tapi digugurkan. Sampai saat ini saya belum pernah menikah ataupun berhubungan laki dengan laki-laki. Nah itu Kadek Sarosa katanya cucu nenek. Apa cucu angkat, Jus? Ya mau tahu Tidak dek. ada, saya tidak ada. Yang kalian cari siapa sebenarnya? Jenengan kan ditunut. Saya Bibi Tunut. Iya, Bitunut. kami tahu. Ya itu yang kami cari. Ditunut. Coba diingat-ingat lagi, Bitunut Nek. mbah. Namanya Saya tidak beko. bukan bibit tunut mbah. Enggak, Bukan masalah pikun nek. Maksudnya jenengan kami yakin kami itu tujuan kami itu ingin membongkar itu lobo biar tidak memakan banyak korban. Kami orang baik temenan. Ya mungkin yo. Tujuan kami mulia aku membantu. Jadi Jadi Lobo. mohon kerjasamanya lah nek. lobo itu harus cepat-cepat kita hentikan, Nek. Ya. Karena memakan banyak sekali korban. Saya tidak tahu. Karena kita ngerayu nek. Lobo itu siapa? Berasal dari mana? Ah, lobu ini bukan Bukan makhluk, tapi tempat. melainkan sebuah tempat, Nek, yang dulu nenek hidup di sana. Hidup saya itu di Libung sini Dari dulu dari dulu.
Saya asli sini. Pitunut, Bok. Yang itu loh, Nek, yang pintu masuk di Lobo itu yang berada di alas apa? Sondemala. Ya mungkin jenengan nggak tahu itu alas apanya. Iya. Tapi jenengan itu tak pernah masuk ke dalam Lobo itu. Sondemala, mana itu? Sebelah sana sebelah barat. Ya bibi itu mau bibi Gegon. Dan nama jenengan berarti kan Pitunut, Bok. Bibit Tunut. Nama saya Tunut. Namanya Tunut. Tunut biasa Di dipanggil depan itu Bibit. yang singkatan bibit, Bu. Bukan sih. Namanya Tunut, biasa dipanggil Bibi Ya, Tunut. karena dia perempuan. Iya, karena banyak sekali yang Bibit Tunut. bantu untuk melahirkan. Namanya Kalau lu Bibi Tunut pada baik kok. bukan. Seperti ini, Gus. Tolong lah, Nek. Gus. Nanti nenek juga selamat. Anu, sebentar, Nek. Lagi kamu. Namanya memang Bitunut. Maksudnya kalau misalnya ditambah bibi ya, bibi Bitunut, bukan Bitu. Ini kan Bibi Tunut. Nama saya Das. Tunut. Bah. Tunut. Petrus saja mengatakan Dendos. Bibi Tunut, tapi yang Bibi Bah. Tunut apa? Oke, pastiin aja itu Jin apa Korin. Yang kita cari itu Korin, bukan Oh Jin. iya, Cek energinya. Maaf. Tahu kamu, Bah. Bibi Tunut. Bibi Tunut yang kami maksud itu dulunya manusia, namun ada kemungkinan sekarang beliau sudah meninggal. Dan apakah jenengan ini Korin atau dari kalangan jin? Saya melihat manusia saja. Saya sangat membenci. Berarti bukan manusia dulunya. Ya, saya bangsa seperti saya ini. Iya, Bah. Cek energinya, Bah. Ini kan aku di ya anu. Mohon maaf, Nek. Kalau seperti itu, kalau jangan tidak tahu Lobo ya mohon maaf kami juga. Siapa namanya? Bisa Pak. Iblisnya itu yang pemimpin. Ambuh. Ya, Banyak mohon sambikala, maaf, banyak sambikala, Nek. Dos. Saya Banyak sambikala. Kalau Welak Sambikala jenengan tahu apa enggak? Mohon maaf. Siapa itu? Kalau itu makhluk namanya Welak Sambikala, jenengan tahu atau tidak Bibi Tunut? Kalian membuat saya tambah pusing. Iya. Buka itu. Jinggit. Nek, Saya ada urusan lain. Ada yang mau melahirkan. Jika kalian hanya bertanya seperti itu, membuang waktu saya saja. terima kasih atas waktunya, Nek. Mohon maaf. Kami mohon maaf, Nek. Ya, mohon Ingat maaf. pesan saya. Ya. Jaga keturunan kalian. Baik, Nek. Terima kasih. Aku priwe. Piwe kae? Wah, jangan nanyong sih. Jin apa Korin gue? Jin. Kayak baru menungsa wadah. Nyala apa terus nyala nyong loh. Ini salah apa nonton terus nato. Bah. Baca celuk Sarwoyo gue. Ya Sarbo juga orang ngerti apa nih? Salah Petrus lah. Pasti kena makhluk mikir putu. Ya bukan ngomong kain kana. Iya. Iya, bukan salah. Sarwoyo yang budak tadi. Iya. Usai man. Iki. Bisa main dan mari tempat mau dulu. Balik ini ngomong. Jadi balik dikit, mau yang jelas tuh nih bener apa salah? Ya benar. Panggil saja dulu, Dos. Namanya memang benar Bibi Tunut. Dos. Hah? Panggil saja dulu, pastikan. Ya, saya panggil lah. Dia panggilan, mau masuk ke saya kok mau? Lu masuk ke saya bisa buku. Saya nggak bisa, itu kalian khusus. Silakan. Sarwoyo. Sarwoyo. Ini panggil kakek kan. Bisa lah, ilmu angin kok nggak bisa. Alam merespon dengan baik. Angin. Ya angin. Juragan Sarwoyo. Tekapang. Bang, datang dia kok. Ahli ku wis dil. Masuk enggak ada nyong. Lama. Waalaikumsalam. Salam.
Waalaikumsalam. Salam kok iki piro? Salam. Sing kok usah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Sebagai pemuda yang baik, memang harus seperti itu. Tidak boleh tidak menjawab salam. Lah, ini apa sih ini? Jenengan menunjukkan bahwasannya tempat ditulut itu di sini. Kun. Dia sosok